Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fizi Besadiatan Berginting dengan NPM 2578242 dari kelas 2B. Di sini saya ingin menjelaskan pengamatan IV versi 6. Yang pertama di modul 12 2.1 ada masalah IP versi 4. Langsung saja kita ke 12.1.1 kebutuhan untuk IP versi 6. Apakah Anda sudah tahu bahwa IP versi 4 kehabisan alamat? Itulah mengapa Anda perlu belajar tentang IP versi 6. IP versi 6 dirancang untuk penerus IP versi 4. IP versi 6 memiliki ruang alamat 128 bit lebih besar, menyediakan 340 onclusion atau yaitu 340 diikuti oleh 36 nol. Kemungkinan kemungkinan alamat. Namun IP versi 6 lebih sekadar alamat yang lebih besar. Kemudian ketika IFTF mulai mengembangkan perumusan IP versi 4, ia menggunakan kesempatan ini untuk memperbaiki keterbatasan IP versi 4 dan menyertakan peningkatan. Salah satu contohnya adalah Internet Control Machines Protocol version 6 atau ICMP version 6 yang mencangkup resolusi alamat dan konfigurasi otomatis alamat yang tidak ditemukan di ICMP untuk IP versi 4. Kemudian di sini menipisnya ruang alamat IP versi 4 telah menjadi faktor pendorong untuk beralih ke IP versi 6. Karena Afrika, Asia, dan wilayah lainnya di dunia lebih terhubung ke internet. Tidak ada cakup alamat IP versi 4 untuk mengakomodasi pertumbuhan ini, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, di sini ada gambar tanggal kelelahan karir IP versi 4. Yang pertama, Arin pada tanggal kelelahan IP versi 4 Juli 2015. Kemudian RIP ACC pada tanggal kelelahan versi 4 September 2012. Kemudian ada APNIC tanggal kelelahan versi 4 Juni 2014. Kemudian ada Afrinik tanggal kelelahan versi 4 2020. Kemudian ada Latnik tanggal kelelahan versi 4 2011. Nah, M versi 4 memiliki maksimum teoris 3,4 miliar alamat pribadi yang dikombinasikan dengan network address relation atau NAT telah berperan penting dalam keterlambatan perlintasan ruang alamat IP versi 4. Dengan jumlah perangkat seluler terus meningkat, penyediaan seluler telah memimpin dengan transisi IP versi 6. Kedua penyedia seluler terbatas di Amerika Serikat melaporkan bahwa lebih dari 90% lalu lintas mereka melalui IP versi 6. Kemudian di sini ada Internet of Things. Internet saat ini sangat berbeda dari internet beberapa dekade terakhir. Internet saat ini dari kadar email, halaman web, dan transfer file antar komputer. Internet yang berkembang menjadi Internet of Things atau IoT. Kemudian kita masuk di 12.1.2. Koeksistensi IP versi 4 dan IP versi 6. Tidak ada tanggal spesifik untuk pindah ke IP versi 6. Versi 4 dan versi 6 akan hidup berdampingan dalam waktu dekat dan transisi akan memakan waktu beberapa tahun. IFTF telah menciptakan berbagai protokol dan alamat untuk membantu administrator jaringan memigrasikan jaringan mereka ke IP versi 6. Teknik migrasi dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah tumpukan ganda. Dua stack memungkinkan IP versi 4 dan IP versi 6 hidup berdampingan di segmen jaringan yang sama. Perangkat tumpukan ganda menjalankan tumpukan protokol IP versi 4 dan IP versi 6 secara bersamaan. Dikenal sebagai IP versi 6 asli, ini berarti jaringan pelanggan memiliki koneksi IP versi 6 ke ISP mereka dan dapat mengakses konten yang ditemukan. Kemudian ada terowongan. Tooling is method of transferring NFV versi 6 paket over NFV versi 4 network. Kemudian yang ketiga ada terjemahan. Network address version 64 net 64 allow NFV versi 6. Nah,
Di sini ada catatan. Spelling dan terjemahan adalah untuk transisi IP versi 6 asli dan hanya boleh digunakan jika diperlukan. Tujuannya harus komunikasi IP versi 6 dari sumber ke tujuan. Nah, mungkin itu saja pada modul 12 2.1. Selanjutnya saya akan memberikan modul 12 yaitu 12.2 representasi alamat IP 6. Nah, sini langsung saja ke 12 2.1 format pengamatan IP versi 6. Langkah pertama untuk mempelajari IP versi 6 dalam jaringan yaitu memahami cara alamat IP versi 6 ditulis dan diformat. Alamat versi 6 jauh lebih besar daripada alamat versi 4. Itulah sebabnya kita tidak mungkin kehabisan. Alamat versi 6 memiliki panjang 128 bit dan ditulis sebagai string nilai heksadesimal. Setiap 4 bit diwakili oleh 1 bit heksadesimal. Untuk total 32 nilai heksadesimal seperti yang ditunjukkan pada gambar. Alamat versi 6 tidak peka huruf besar atau kecil dan dapat ditulis dalam huruf kecil atau besar. Nah, di sini ada gambar segmen atau hexstat 16 bit. Yang pertama ada FFF, yang kedua ada FFI, yang ketiga ada FFI, keempat juga FFI, yang kelima ada FFF, yang keenam ada FFF, tujuh ada FFF, dan ke-8 ada FFF. 4 digit heksadesimal sama dengan 16 binar. Nah, di sini ada format pemilihan. Gambar sebelumnya juga menunjukkan bahwa format yang disukai atau menulis alamat IP versi 6 adalah x.x.x.x dengan masing-masing x terdiri dari 4 nilai heksadesimal. Istilah coordinate mengacu pada 8 bit alamat IP versi 4. Dalam IP versi 6, hexatet adalah istilah tidak resmi yang digunakan untuk merujuk pada segmen 16 bit atau 4 nilai heksadesimal. Setiap x adalah segi 6 tunggal yang terdiri dari 16 bit atau 4 digit heksadesimal. Ini ada contoh alamat IP versi 6 dalam format yang disukai. Kita ambil contohnya saja. Di sini ada 2001 0 db8 0000111 dan 0200. Yang kedua ada FE80, kemudian ada 0000, ada 00 juga, kemudian ada 0123 45678 89AB CDEF. Nah, di sini kita masuk saja ke 12.2.2. Aturan 1, hilangkan 0 utama. Aturan pertama untuk membantu mengurangi notasi alamat IP versi 6 adalah menghilangkan 0 di depan di segi 6 manapun. Berikut adalah 4 contoh cara untuk menghilangkan 0 terdepan. 01AB dapat direpresentasikan sebagai 1AB. Yang kedua ada 09F0 dapat direpresentasikan sebagai 9F0. Yang ketiga ada 0A00 dapat direpresentasikan sebagai A00. Yang keempat atau terakhir ada 00AB dapat direpresentasikan sebagai AB. Aturan ini hanya berlaku untuk 0 di depan, bukan untuk 0 di belakang. Jika tidak, alamat akan ambigu. Misalnya segi 6 ABC bisa berupa 0 ABC atau ABC 0, tetapi ini tidak mewakili nilai yang sama. Nah, di sini ada menghilangkan 0 terdepan. Di sini ada tipenya dan ada juga formatnya.
Yang pertama ada tipe lebih disukai, yang kedua ada tidak ada nol yang memimpin, yang ketiga lebih disukai, yang keempat juga tidak ada nol yang memimpin, yang kelima juga lebih disukai, yang keenam juga tidak ada nol yang memimpin, begitu seterusnya sampai habis. Nah, sekarang ke 12.2.3. Aturan 2, khusus besar ganda. Aturan kedua, untuk membantu mengurangi notasi EPI versi 6 adalah bahwa titik 2 dapat menggantikan string tunggal yang berdekatan atau lebih dari satu hexset 16 bit yang terdiri dari semua nol. Misalnya 2001 DB8 KV 1 titik nol titik nol titik nol titik satu atau nol di depan dihilangkan dapat direpresentasikan sebagai 2001 DB8 KV 1.1 titik 2 ganda digunakan sebagai pengganti 3 segi 6. Nah, di sini ada titik 2 ganda hanya dapat digunakan sekali dalam alamat. Jika tidak, akan lebih dari satu kemungkinan alamat yang dihasilkan ketika digunakan dengan teknik menghilangkan OS terdepan. Notasi alamat versi 6 seringkali dapat sangat berkurang. Ini umumnya dikenal sebagai format terkompresi. Nah, di sini juga ada contoh penggunaan titik 2 ganda yang salah. Sana 2001 DB8 titik 2 ganda ABCD titik 2 ganda 1234. Titik 2 kali digunakan dalam contoh di atas. Berikut adalah kemungkinan perluasan dalam format terkompresi yang salah. Nah, di sini ada contohnya teman-teman. 2001 DB8 ABCD 0.0.0.0.0.0 Nah, jika alamat memiliki lebih dari satu string yang berdekatan dari segi 6, semua 0. Praktik terbaik adalah menggunakan titik 2 ganda pada string terpanjang. Jika string sama, string pertama harus menggunakan titik 2 ganda. Nah, di sini ada juga contoh menghilangkan 0 terdepan dari semua segmen 0. Di sini ada tipe dan format. Tipenya yaitu ada yang pertama lebih disukai, yang kedua terkompresi atau spasi, yang ketiga terkompresi, yang keempat lebih disukai, yang kelima spasi, yang keenam terkompresi, lebih disukai, begitu hingga seterusnya. Nah, di sini kita masuk ke 12.2.4. Pemeriksa halaman Anda atau representasi alamat IP versi 6. Di sini kita disuruh untuk memeriksa pemahaman kita sendiri dengan menggunakan tabel berikut. Konversi alamat IP versi 6 menjadi bentuk pendek atau hilangkan nol terdepan dan terkompresi. Masukkan huruf dalam huruf kecil. Klik berikutnya untuk mengajukan aktivitas berikutnya. Di sini ada ya, teman-teman. Nah, mungkin hanya itu penjelasan saya di modul 12.2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dianggraini dari kelas 2B dengan NPM 2578236. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi 12.3 yaitu jenis alamat IPv6. Di mana 12.3.1 itu ada uniclass, multiclass, serta uniclass.
Yang pertama uniqueness, yaitu alamat IPv6 secara unik mengidentifikasi antarmuka pada perangkat berkemampuan IPv6. Kemudian yang kedua ada multiclass, yaitu IPv6 digunakan untuk mengirim satu paket IPv6 ke beberapa tujuan. Yang terakhir ada uniclass, yaitu alamat uniqueness IPv6 apapun yang dapat ditetapkan ke beberapa perangkat. Nah, paket yang dikirim ke alamat uniclass diruterkan ke perangkat terdekat yang memiliki alamat tersebut. Selanjutnya 12.2.3.2 yaitu panjang awalan IPv6. Awalan atau bagian jaringan dari IPv4 dapat diidentifikasi dengan subnet bertitik desimal atau panjang awalan, yaitu notasi garis miring. Contohnya seperti alamat IPv4 192.168.1.10 dengan topeng subnet desimal putus-putus, yaitu 255.255.255.0 serta dengan 192.168.1.10/24. Dan panjang awalan itu dapat bersekitar dari 0 sampai 28, dan panjang awalan IPv6 yang direkomendasikan untuk LAN dan sebagian besar jenis jaringan adalah /64. Di sini ada contoh panjang awalan IPv6. Selanjutnya kita masuk ke 12.3.3 yaitu jenis alamat uniqueness IPv6. Nah, alamat uniqueness IPv6 secara unik itu mengidentifikasi antarmuka pada perangkat berkemampuan IPv6. Paket yang dikirim ke alamat uniqueness diterima oleh antarmuka yang diberi alamat tersebut. Mirip dengan IPv4, alamat IPv6 ini sumber harus berupa alamat uniqueness. Alamat uniqueness IPv6 ada global uniqueness, tautan lokal, perulangan, alamat yang tidak ditentukan, lokal yang unik, serta IPv4 tertanam. Tidak seperti perangkat IPv4 yang hanya memiliki satu alamat, tetapi alamat IPv6 itu biasanya memiliki dua alamat uniqueness. Yang pertama alamat uniqueness global atau GUA, kemudian yang kedua alamat link lokal atau LLA. Selanjutnya 12.3.4 yaitu catatan tentang alamat lokal yang unik. Alamat lokal yang unik rentan FC00.2 2 kali /7 hingga FDFF.2 2 kali /7, dan alamat lokal yang unik pada akhir dapat digunakan untuk menangani perangkat yang seharusnya tidak dapat diakses dari luar seperti server internal atau printer. Kemudian alamat lokal unik IPv6 memiliki beberapa kesamaan dengan alamat pribadi RFC 1918 untuk IPv4. Tetapi ada perbedaan yang signifikan. Yang pertama yaitu alamat lokal unik digunakan untuk pengelamatan lokal dalam situs atau di antara sejumlah situs yang terbatas. Kedua yaitu alamat lokal yang unik dapat digunakan untuk perangkat yang tidak perlu mengakses jaringan lain. Yang terakhir, nomor 3, yaitu alamat lokal unik tidak diruterkan secara global atau diterjemahkan ke alamat IPv6 global. Selanjutnya kita masuk dalam 12.3.5 yaitu IPv6 GUA, yaitu alamat uniqueness global IPv6 unik untuk dapat diruterkan secara global di internet. Alamat itu setara dengan alamat IPv4 public. Contoh alamatnya ada di layar ini. Ada awalan peruteran, subnet ID, dan ID yang terbuka. Kemudian ini alamat IPv6 dan awalan peruteran global /48 dan awalan /64. Seperti yang di layar.
Selanjutnya 12.3.6 yaitu struktur GUA IPv6. Yang pertama itu ada awalan perputaran global. Nah, awalan perputaran global ini adalah awalan atau jaringan yang bagian alamat yang ditetapkan oleh penyedia seperti ISP ke pengguna atau situs. Contohnya ISP itu biasanya menerapkan awalan perputaran global /48 kepada pelanggan. Dan awalan perputaran global itu biasanya akan bervariasi tergantung dengan kebijakan ISP-nya. Kemudian yang kedua itu ada subnet ID, yaitu bidang ID subnet adalah area antara awalan perputaran global dan ID antarmuka. Terakhir ada ID antarmuka, yaitu ID antarmuka IPv6 setara dengan bagian host dari alamat IPv4. Istilah ID antarmuka ini digunakan karena satu host mungkin memiliki beberapa antarmuka, masing-masing memiliki satu atau lebih antar alamat IPv6. Kemudian 12.3.7 IPv6 LLA, yaitu alamat lokal tautan. IPv6 ini memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dengan perangkat berkemampuan IPv6 lainnya pada tautan yang sama dan hanya pada tautan subnet. Kemudian jika LLA tidak dikonfigurasi secara manual pada antarmuka, perangkat akan secara otomatis membuatnya sendiri tanpa berkomunikasi dengan server DHCP. Kemudian host berkemampuan IPv6 itu membuat LLA IPv6 meskipun perangkat belum diberi alamat IPv6 Uniclass Global. Ini ada gambar tautan IPv6 komunikasi lokal. Dan ada dua cara perangkat dapat memperoleh LLA. Yang pertama itu ada statis, itu berarti perangkat telah dikonfigurasi secara manual. Kemudian yang kedua itu ada secara dinamis, yang berarti perangkat membuat ID antarmukanya sendiri dengan menggunakan nilai yang dihasilkan secara acak dan menggunakan metode Extended Unique Identifier atau EUI yang menggunakan alamat MAC client bersama dengan bit tambahan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang 12.4 konfigurasi statis GUA dan LLA. Seperti yang telah kita pelajari pada topik sebelumnya, yaitu GUA IP versi 6 sama dengan alamat IP versi 4 publik. Alamat ini unik secara global dan dapat diletakkan di internet. IP versi 6, LLA IP versi 6 memungkinkan dua perangkat yang mendukung IP versi 6 untuk berkomunikasi satu sama lain pada tautan subnet yang sama. Sangat mudah untuk mengkonfigurasi GUA dan LLA IP versi 6 secara statis pada router untuk membantu Anda membuat jaringan IP versi 6. Topik ini akan mengajarkan Anda cara melakukannya. Sebagian besar perintah konfigurasi dan verifikasi IP versi 6 di Cisco iOS mirip dengan perintah IP versi 4. Dalam banyak kasus, satu-satunya perbedaan adalah penggunaan IP versi 6 sebagai pengganti IP dalam perintah tersebut. Sebagai contoh, perintah Cisco iOS untuk mengkonfigurasi alamat IP versi 4 pada sebuah termuka adalah IP address subnet mask. Sebaliknya, perintah untuk mengonfigurasi GUI IP versi 6 pada sebuah termuka adalah IP versi 6 address, IP versi 6 strip address /traffic strip leg. Perhatikan bahwa tidak ada spasi antara IP versi 6 address dan traffic leg ya. Konfigurasi contoh ini menggunakan topologi yang ditunjukkan pada gambar dan subnet IP versi 6 berikut. Ya, tidak ada spasi ya di antara konfigurasi ini. Topologinya tidak ada spasi. Oke, ini dia contoh topologinya. Lanjut, konfigurasi GUI IP versi 6 pada router R1.
Oke, setelah itu kita lanjut lagi ya ke 12.4.2 konfigurasi GUI statis pada host Windows. Mengonfigurasi alamat IP versi 6 secara manual pada sebuah host mirip dengan mengkonfigurasi alamat IP versi 4. Seperti itu pada gambar, alamat gateway default yang dikonfigurasi untuk PC 1 adalah berikut, teman-teman. Nah, ini adalah GUI dan terbuka gigabit Ethernet R1 pada jaringan yang sama. Sebagai alternatif, alamat gateway default dapat dikonfigurasi agar sesuai dengan LLA dari terbuka gigabit Ethernet. Menggunakan LLA router sebagai alamat gateway default dianggap sebagai praktik terbaik. Kedua konfigurasi tersebut berfungsi. Nah, sama seperti IP versi 4, mengkonfigurasi alamat statis pada klien tidak efektif untuk lingkungan yang besar. Karena alasan ini, sebagian besar administrator jaringan di jaringan IP versi 6 akan mengaktifkan penetapan alamat IP versi 6 secara dinamis. Ada dua cara agar sebuah perangkat dapat memperoleh GUI IP versi 6 secara otomatis, yaitu dengan cara konfigurasi otomatis alamat tanpa status atau SLEEC. Yang kedua yaitu DHCP versi 6 dengan status. Oke, lanjut lagi kita ke 12.4.3 ya. Konfigurasi statis alamat unicast link lokal. Mengkonfigurasi adalah secara manual, memungkinkan Anda membuat alamat yang mudah dikenali dan diingat. Biasanya hanya perlu membuat yang mudah dikenali pada router. Hal ini bermanfaat karena router digunakan sebagai alamat gateway default dan dalam pesan pengumuman routing. Dapat dikonfigurasi secara manual menggunakan perintah IP versi 6 address. IP versi 6 strip link strip lokal strip address link strip lokal. Ketika sebuah alamat diawali dengan hashtag ini dalam tentang FE80 hingga FEBF. Parameter link lokal akan mengikuti alamat tersebut. Gambar tersebut menunjukkan contoh topologi dengan LLA pada setiap terbuka. Contoh topologinya seperti berikut ya. Lalu ada juga contoh ini menunjukkan konfigurasi LLA pada router R1. Oke, di sini ada catatan LLA yang persis sama dapat dikonfigurasi pada setiap tautan selama LLA tersebut unik pada tautan tersebut. Hal ini karena LLA hanya perlu unik pada tautan tersebut. Namun praktik umum adalah membuat LLA yang berbeda pada setiap antarmuka router agar mudah mendeteksi router dan antarmuka spesifiknya. Oke, selanjutnya kita pemeriksa sintaksis konfigurasi statis GUI dan LLA. Oke, tetapkan GUI dan LLA IP versi 6 ke antarmuka yang ditentukan pada router R1. Oke, kita akan menunjukkan konfigurasi R1-nya ya. Sepertinya ini. Oke. Sebentar. Oke, ini dia untuk konfigurasi R1-nya ya. Ini sudah saya tampilkan semua. Oke, setelah itu kita akan lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu paket tracer konfigurasi perangkat dasar. Manajer jaringan Anda terkesan dengan kinerja Anda sebagai teknisi. Oke, mungkin cukup segitu saja video dari saya. Saya Naila Deswita dengan NPM 2578210 dari kelas TRI 2D. Oke, baik. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan modul 12.5 di modul chapter 12 yang mana itu tentang pengalamatan IP versi 6. Di sini untuk 12.5.1 yaitu pesan RS dan RA. Pada bagian ini kita tuh bakal ngebahas gimana sih sebuah perangkat itu bisa mendapatkan alamat IP versi 6 itu secara otomatis ya. Dalam prosesnya, ada komunikasi antara host dan router itu tuh menggunakan dua jenis pesan, yaitu RS dan RA. RS ini atau router salutation ya. Itu tuh dikirim sama host ketika hostnya itu membutuhkan informasi mengenai jaringan yang sedang digunakan. Setelah menerima pesan RS, routernya itu akan merespon dengan mengirimkan RA atau router advertisement ya teman-teman. Nah, pesan RA ini dia tuh ya berisi berbagai informasi informasi yang dibutuhin sama si host. Jadi seperti traffic jaringan, gateway default ya, dan petunjuk mengenai cara memperoleh alamat IP versi 6 ya.
Jadi kalau disederhanakan, host itu meminta informasi melalui RS, kemudian router memberikan informasi melalui RA ya, atau router advertisement. Jadi informasi yang terdapat pada RA inilah yang nantinya digunakan oleh host untuk membentuk alamat IP versi 6. Seperti itu. Oke, di sini ada 3 metode untuk pesan RA ya. Dijelaskan. Oke, ada metode 1 yaitu SLAC ya. Metode 1 SLAC. Metode pertama itu SLAC ya, atau stateless ya teman-teman, address auto configuration. Jadi pada metode ini host itu bisa membuat alamat IP versi 6-nya sendiri tanpa bantuan server dan DHCP versi 6 ya. Router itu cuma memberikan informasi jaringan melalui pesan RA atau router advertisement kayak traffic jaringan dan gateway default. Setelah menerima informasi tersebut, hostnya ini akan membentuk sendiri alamat IP versi 6 yang akan digunakan. Jadi karena tidak ada server ya yang mengatur atau mencatat alamat yang digunakan oleh setiap perangkat, metode ini tuh disebut dengan stateless. Jadi peran router ini di sini tuh cuma memberikan informasi dasar, sedangkan proses pembuatan alamat dilakukan itu secara langsung sama host. Metode ini cukup sederhana karena tidak memerlukan server tambahan ya. Oke, ada metode 2 di 12.5.3 yaitu SLAC dan DHCP versi 6 ya. Stateless. Metode kedua ini merupakan kombinasi antara SLAC dan DHCP versi 6 stateless. Pada metode ini, host itu tetap membuat alamat IP versi 6-nya sendiri menggunakan SLAC ya. Namun, untuk informasi tambahan seperti alamat, DNS, dan nama domain, hostnya itu akan memperolehnya dari server DHCP versi 6 ya teman-teman. Jadi alamat versi 6-nya itu tetap dibuat sendiri oleh host. Sedangkan DHCP versi 6, dia itu cuma menyediakan informasi pendukung. Karena DHCP versi 6-nya itu tidak mengelola atau menyimpan daftar alamat yang digunakan oleh perangkat, metode ini tetap disebut dengan stateless. Metode ini sering digunakan ketika administratornya ini ingin proses pemberian alamat tetap sederhana, tetapi informasi DNS tetap dapat dikelola secara pusat. Kemudian di 12.5.4 ada metode 3 DHCP versi 6 stateful ya. Metode ketiga ini adalah DHCP yang ini ya. Jadi pada metode ini, sebagian besar informasi pengalamatan diberikan langsung oleh server DHCP versi 6. Hostnya itu tidak lagi membuat alamat versi 6-nya sendiri. Alamat versi 6, DNS, nama domain, dan informasi lainnya itu diberikan oleh server DHCP versi 6. Konsepnya hampir sama seperti DHCP pada IP versi 4 yang sering digunakan dalam jaringan saat ini. Karena server menyimpan dan mengelola informasi alamat yang diberikan kepada setiap perangkat ya. Jadi metode ini tuh disebut dengan stateful teman-teman. Metode ini itu memudahkan administrator jaringan karena semua informasi pengalamatan itu bisa dikontrol dari satu tempat ya. Seperti itu. Oke. Jadi untuk perbedaan ketiganya sendiri itu kalau misalnya slash itu alamat dibuat sendiri sama host. Kalau pada slash dengan DHCP versi 6 stateless, alamat juga dibuat sendiri oleh host, tapi informasi DNS-nya diperoleh dari DHCP versi 6. Sedangkan pada DHCP versi 6 stateful, alamat IP versi 6 dan informasi lainnya diberikan langsung oleh DHCP versi 6. Jadi perbedaannya terletak pada siapa yang bertanggung jawab dan menyediakan informasi pengalamatan. Seperti itu. Kemudian di sini ada proses EWI64 versus dihasilkan secara acak ya. Jadi setelah host mengetahui prefix jaringan, host masih perlu membentuk bagian interface ID dari alamat IP versi 6 untuk membuat interface ID tersebut. Terdapat dua metode umum yang digunakan, yaitu EWI64 dan Random Interface ID. Jadi kedua metode ini tuh bertujuan menghasilkan alamat yang unik untuk setiap perangkatnya teman-teman. Kemudian ada proses EWI64. Di sini EWI64 sendiri itu adalah metode yang menggunakan MAC address ya. Itu tuh perangkat sebagai dasar pembentukan interface ID. Karena setiap perangkat memiliki MAC address yang berbeda, maka interface ID yang dihasilkan juga akan berbeda-beda.
Jadi dalam proses ini, sistem akan mengambil MAC address, menambahkan nilai tertentu di tengahnya, kemudian dia akan melakukan beberapa perubahan sehingga menghasilkan interface ID sepanjang 64 bit. Keuntungan metode ini adalah administrator jaringannya itu lebih mudah mengidentifikasi perangkat yang menggunakan suatu alamat IP versi 6. Tapi ya, karena alamat tersebut berkaitan dengan MAC address, perangkatnya itu muncul kekhawatiran mengenai privasi pengguna. Karena alasan itulah kemudian muncul metode lain yang menggunakan angka acak. Nah, di sini 12 titik. Ini ID interface yang dihasilkan EWI64 ya teman-teman. Ini adalah contoh ID yang termuka yang dibuat secara random. Jadi selain menggunakan EWI64, perangkat juga bisa membuat interface ID-nya itu secara acak. Metode ini banyak digunakan oleh sistem operasi modern seperti Windows ya. Dengan menggunakan angka acak, alamat IP versi 6 itu menjadi lebih sulit dikaitkan dengan perangkat fisik tertentu. Hal ini itu memberikan ya perlindungan privasi yang lebih baik dibandingkan metode EWI64. Meskipun cara pembentukannya berbeda, hasil akhirnya tetap sama, yaitu menghasilkan alamat IP versi 6 yang unik. Seperti itu sih teman-teman ya, kurang lebihnya. Oke, udah selesai ya. Di sini ada soal. Oke, mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya. Saya Taufik Fadilah dari kelas 2D. Di sini saya akan melanjutkan tentang pemaparan penjelasan materi modul 12 yang bagian 12.6 tentang ELA IPv6. Nah, ELA dinamis itu, perangkat IP itu harus memiliki ELA IPv6. Seperti GUA IPv6, kita juga membuat ELA secara dinamis, artinya secara otomatis lah kita membuat ELA-nya, nggak perlu menyeting secara manual. Lalu terlepas dari bagaimana kita membuat ELA itu dan GUA itu, penting untuk memverifikasi semua konfigurasi alamat IP. Nah, di topik ini menjelaskan ELA yang dihasilkan secara dinamis dan verifikasi konfigurasi IPv6. Gambar menunjukkan bahwa ELA dibuat secara dinamis menggunakan awalan FE80 ini ya, awalan FE. Nah, ini bagiannya, dan ID antarmuka pengguna proses EU64. EU64 ini yang tengahnya FF dan titik 2 FE itu untuk pembagiannya, rumusnya itu. Nah, dihasilkan. Nah, itu ya bagian kedua, ELA dinamis pada Windows. Sistem operasi seperti Windows biasanya menggunakan metode yang sama untuk GUA yang dibuat oleh SLAAC dan ELA yang ditetapkan secara dinamis. Lihat area ID antarmuka yang dihasilkan EU64. Nah, EU64 ini yang apa ini? FF dan FE ini. Di pertengahannya seperti ada ini, yang FE EUA ini. Ini IP address-nya. Yang ini IP address-nya, ini IP lokal dari IP address V6-nya. Awalannya pasti yang tadi itu, FE80 itu. Ini ID antarmuka yang diacak. Nah, ini yang dihasilkan tadi EU64 itu yang ada FF sama FE tadi, ini yang dihasilkan secara acak. Awalannya pasti begini, FE80, akhirannya diacak. Contohnya seperti ini nih, yang digambarin contoh ini, IPv6-nya. Di sini nggak pakai metode EU64 yang FF sama FE tadi itu yang pertengahannya itu. Nah, ini secara acak ini, diacak. Lalu bagian ketiga, ELA dinamis pada router Cisco. Router Cisco secara otomatis membuat ELA IPv6 setiap kali GUA ditetapkan ke antarmuka. Secara default, router Cisco IaaS itu menggunakan EU64 menghasilkan ID antarmuka untuk semua ELA pada antarmuka IPv6. Untuk antarmuka serialnya, router akan menggunakan alamat MAC dari antarmuka Ethernet. Ingatlah bahwa ELA itu harus unik hanya pada tautan atau jaringan tersebut. Namun, kelemahan menggunakan ELA yang ditetapkan secara dinamis itu adalah ID antarmuka yang panjang, yang membuatnya sulit untuk mengidentifikasi dan mengingat alamat yang ditetapkan. Contohnya ini menampilkan alamat MAC pada antarmuka Gigabit Ethernet 000 dari router R1. Alamat ini digunakan membuat ELA secara dinamis untuk mempermudah pengenalan yang mengingat alamat-alamat ini pada router. Biasanya alamat V6 ELA dikonfigurasi secara statis pada router. Kalau statis tadi kan secara manual, kita ambil satu persatu. Dan dinamis tadi ya ini secara otomatis bakal buat sendiri. Gitu. IPv6 ELA menggunakan EU4 pada router R1. Ini router R1 memakai perintah show interface. Ini gigabit yang di port 00 ini.
hardware-nya IPv6 GB-nya up. Nah ini pakai apa itu namanya, yang EU64 pasti ada yang FF sama FP-nya ini perbedaannya. Kalau pakai EU64 itu EU64 ini tadi seperti itu. Lalu untuk memverifikasi konfigurasi alamat IP, menunjukkan contoh topologinya. Tampilan antarmuka IPv6 secara singkat. Wih, nggak bisa dianu ya. Bentar. Nah, perintah show API interface brief ini, perintah ini itu menampilkan alamat IPv6 dari antarmuka Ethernet. EU64 itu menggunakan alamat MAC ini untuk menghasilkan ID antarmuka untuk LLA. Selain itu, perintah show API interface brief ini menampilkan output singkat untuk setiap antarmuka atau output up pada barisan yang sama dengan antarmuka menunjukkan status antarmuka layar 1 atau layar 2. Ini sama dengan kolom status dan protokol pada perintah IPv4 yang setara. Nah, perhatikan bahwa setiap antarmuka itu memiliki dua alamat IPv6. Alamat kedua untuk setiap antarmuka adalah GUA yang telah dikonfigurasi. Alamat pertama yang diawali dengan FE80. Ini settingan default ya, ini 80 ini. Pasti awalnya FE80 semua itu. Adalah alamat unicast link lokal untuk antarmuka tersebut. Ingat bahwa ya otomatis ditambahkan ke antarmuka GUA ditetapkan. Dan itu perhatikan bahwa router 1 serial 010 LA sama dengan antarmuka gigabit 000-nya. Antarmuka serial tidak memiliki alamat MAC Ethernet. Jadi Cisco IOS itu menggunakan alamat MAC dari antarmuka Ethernet pertama yang tersedia. Hal ini yang dimungkinkan karena antarmuka link lokal hanya perlu unik pada tautan tersebut. Ini contoh perintahnya, pasti awalan defaultnya itu F80 semua ya. Lalu karena pakai ini GUA64 tadi itu, pasti tengahnya itu dibagi itu FF sama FE ini tadi itu. Nah ini statusnya tadi up atau down. Lalu untuk tempat router IPv4 nya itu gimana sih ini? Nah, seperti yang ditunjukkan dalam contohnya itu, perintah show IPv root ini. Nah, ini contohnya nih. Contoh IPv6 root ini dapat digunakan untuk memverifikasi bahwa jaringan IPv6 dan alamat antarmuka IPv6 tertentu telah diinstal dalam tabel perutan IPv6. Perintah show IPv6 root hanya akan menjalankan perintah IPv6, bukan jaringan IPv4. Jadi ya ini khusus buat IPv6, bukan IPv4 maksudnya. Dalam tabel root itu huruf C di samping. Ini ya berarti. Huruf C di samping itu sebuah root menunjukkan bahwa ini alamat jaringan yang terhubung langsung ketika antarmuka root terkonfigurasi dengan GUA dan berada dalam keadaan up. Prefix IPv6 dan panjang prefix ditambahkan ke tabel perutan IPv6 sebagai root yang terhubung. Nah ini note catatannya, huruf R menunjukkan root lokal. Itu alamat P6 yang spesifik ditetapkan ke antarmuka. Ini bukan LA. LA tidak termasuk dalam tabel perutan router karena bukan alamat yang dapat dirutekan. IPv6 yang dikonfigurasi pada antarmuka juga diinstal dalam tabel perutan sebagai root lokal. Root lokal memiliki prefix 128 bit. Root lokal digunakan oleh tabel perutan untuk memproses paket secara efisien dengan alamat tujuan berupa alamat antarmuka router. Nah ini alamat lokalnya, ini yang terhubung secara langsung tadi itu, jaringan yang terhubung langsung. Oh ini apa namanya tadi itu, root lokalnya ya IPv6 nya itu. Kok nggak ditentukan semua. Nah untuk pingnya ini, bagian ping. Perintah ping untuk IPv6 identik dengan perintah yang digunakan untuk IPv4, kecuali bahwa IPv6 digunakan. Seperti yang ditunjukkan dalam contoh, perintah ini untuk memverifikasi konektivitas layar 3 antara router 1 dan PC1. Saat melakukan ping ke LA dari router, Cisco IOS akan meminta pengguna untuk memasukkan antarmuka keluar karena tujuan dapat berada di satu atau lebih tautan atau jaringan. Router perlu mengetahui antarmuka mana yang akan digunakan untuk mengirim ping.
Nah ini kita ngeting pakai IPv6. Type escape equal to upward sending 5 100 byte. Nah untuk perintahnya ya. Ini yang pada salah ini. Mungkin untuk bagian yang 12.6 ini dari saya cukup sampai sini aja ya. Selanjutnya untuk bagian selanjutnya dia akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fernando Karen dengan NPM 25782115 dari kelas TRI 2D. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan pada modul 12 yaitu bagian 12.7 yaitu alamat multicast. Nah, 1.7 yaitu alamat multicast IP6 atau jadi pada IP6 ini terdapat 3 jenis alamat utama yaitu unicast, anycast, dan multicast. Pada bagian ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai multicast. Jadi multicast itu adalah metode komunikasi yang memungkinkan sebuah perangkat mengirim satu paket data ke beberapa perangkat tujuan sekaligus dalam satu grup tertentu. Nah, dengan cara ini pengirim data menjadi lebih efisien karena pengirim tidak perlu mengirim paket yang sama berkali-kali ke setiap perangkat. Terus, semua alamat multicast IP6 ini memiliki prefix FF00.2.2/8. Berbeda dengan alamat unicast, alamat multicast hanya dapat digunakan sebagai alamat tujuan dan tidak dapat digunakan sebagai alat sumber. Nah, dalam IP6 terdapat 2 jenis alamat multicast yang sering digunakan yaitu well known multicast address dan solicited not multicast address. Nah, di 12.7.2 yaitu well known IP6 multicast. Jadi adalah alamat multicast yang sudah dapat ditetapkan untuk kelompok perangkat tertentu, yaitu alamat yang diinginkan oleh berbagai protokol dan layanan jaringan IP6. Terus 2 perangkat multicast yang paling umum adalah FF02.2.21 alt nodes multicast group. Nah, alamat ini digunakan oleh semua perangkat yang mendukung IP6. Jika sebuah paket dikirim ke alamat FF02.2.21, maka semua perangkat IP6 dalam jaringan ini akan menerima memproses paket tersebut. Jadi fungsinya mirip dengan broadcast pada IP4. Contoh, IP6 mengirimkan pesan router advertisement RA ke alamat agar semua perangkatnya tahu, dan FF02.2.2 router multicast group. Nah, alamat ini digunakan oleh semua router. Ketika sebuah perangkat membutuhkan informasi jaringan, perangkat tersebut ini mengirimkan pesan router ke alamat FF02.2.22. Nah, jadi semua router yang tergabung dalam grup ini akan menerima pesan tersebut. Terus selanjutnya router akan membalas dengan pesan router advertisement yang berisi informasi konfigurasi alamat IP6. Nah, di sini ada 12.7.3. Nah, bentar. Nggak sengaja ke refresh. Nah, ini adalah solicited not IP6 multicast addressing. Jadi merupakan alamat multicast khusus yang digunakan dalam proses pencarian alamat perangkat pada jaringan IP6.
Nah, jadi alamat ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan Alnodes multicast, tetapi lebih efisien karena hanya ditujukan kepada perangkat tertentu. Keuntungan utamanya ini adalah mengurangi lalu lintas jaringan yang tidak perlu, membantu proses network discovery protokol. Terus kartu jaringan dapat langsung menyaring paket berdasarkan alamat MAC tujuan tanpa harus memproses semua IP6 yang masuk. Jadi dengan cara ini kinerja jaringan menjadi lebih baik, penggunaan sumber daya perangkat menjadi lebih efisien. Lalu ada di sini latihan yang praktikum yang dapat kita lakukan untuk mengidentifikasi berbagai jenis, mengamati alamat IP, dan berarti melakukan penyingkatan atau adversion alamat IP sesuai aturan berlaku. Jadi kesimpulannya, IP6 multicast addressing digunakan untuk mengirim satu paket data ke beberapa perangkat sekaligus dalam suatu grup. Semua alamat multicast IP6 memiliki prefix FF0.2.2/8. Terdapat dua jenis utama multicast, yaitu well-known multicast address dan solicited not multicast address. Terus penggunaan multicast ini membuat komunikasi jaringan menjadi lebih efisien dibandingkan metode broadcast pada IP4. Mungkin hanya itu yang saya jelaskan. Halo semuanya, saya Krasa Ramadewi dari kelas TRI 2D. Pada kali ini saya akan menjelaskan modul pada bagian 12.8 mengenai subnet and IPv6 network. Jadi yang pertama mengenai 12.8 ini nih, materi ini membahas tentang cara melakukan subnetting pada jaringan IPv6. Nah, jaringan IPv6 itu tuh lebih mudah dibandingkan IPv4 karena pada IPv6 ini kita tidak perlu melakukan perhitungan binernya ya, yang rumit itu. Jadi pada IPv6 itu sudah dirancang agar mudah dibagi menjadi beberapa subnet, dan bagian yang digunakan itu untuk membuat subnet pada IPv6 itu disebutnya itu subnet ID ya. Kemudian di 12.8.1 mengenai subnet using the subnet ID. Sebelumnya pada IPv4 itu subnetting itu dilakukan dengan cara meminjam bit dari bagian si hostnya. Nah, hal ini karena IPv4 itu awalnya tidak dirancang khusus untuk subnetting. Jadi dia berbeda dengan IPv6. Pada IPv6 ini sudah terdapat bagian khusus untuk subnetting, yaitu sebuah subnet ID. Subnet ID ini berada di antara global routing prefix dan interface ID-nya. Nah, struktur alamat IPv6 ini terdiri dari 3 bagian ya. Yang pertama yaitu ada global routing ya, global routing prefix, lalu ada subnet ID dan interface ID. Contohnya itu jika sebuah organisasi mendapatkan prefix misalnya 2001.2DB8.2/ACA.2.2/48. Nah, maka si 48 bit pertama disebut itu sebagai global routingnya, global routing prefixnya ya. Kemudian 16 bit berikutnya itu digunakan sebagai subnet ID. Setelah itu 64 terakhirnya itu digunakan sebagai interface ID atau bagian si hostnya. Jika prefix 4/48 ditambah 16 bit subnet ID itu, maka hasilnya itu menjadi /64. Dengan 16 bit subnet ID, IPv6 ini dapat membuat sampai kurang lebih 65.536 subnet ya. Jadi pada IPv6 ini kita tidak terlalu khawatir kehabisan alamat karena jumlah alamat yang tersedia itu sangat banyak. Seperti itu. Kemudian lanjut yang 1282 IPv6 subnetting example. Jadi pada bagian ini diberikan contoh subnetting ya pada IPv6 dengan prefix itu 2001.DB8 ACAT/48 ya. Di sini 64. Jadi dari prefix tersebut kita dapat membuat beberapa subnet dengan menaikkan angka pada sebagian subnet ID-nya. Contohnya kalau pada ini kan 2001.DB8 ACAT 000/64. Nah,
bawahnya itu dia naik dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai A, B, C. Nah, bagian yang ini bagian yang berubah setelah angka, yaitu setelah acat itu, maksudnya adalah angka setelah acat, yaitu bagian hektet keempatnya ini angka tersebut itu disebutnya subnet ID ya, yang warna merah ini. Nah, jadi untuk membuat subnet berikutnya kita itu cukup menaikkan nilai subnet ID secara berurutan dalam bentuk heksadesimal. Makanya jadinya 0, 1, 2, 3 sampai A, B, C. Nilai heksadesimal ya. Kemudian untuk IPv6 subnet allocation, jadi pada bagian ini dijelaskan cara membagi subnet IPv6 ke dalam sebuah topologi jaringan. Pada topologi tersebut terdapat dua router, yaitu misalnya ini router 1 dan router 2. Selain itu terdapat 4 komputer, yaitu PC1, PC2, 3, dan 4. Nah, setiap komputer itu berada pada subnet yang berbeda. Selain itu, koneksi antar router 1 dan router 2 juga menggunakan satu subnet tersendiri. Jadi, total subnet yang dibutuhkan adalah ada 5 subnet ya. Nah, subnet di pertama itu digunakan untuk PC pertama, misalnya 2001 DB8 AC1/64. Ini kemudian selanjutnya subnet kedua itu untuk PC2, subnet ketiga itu digunakan untuk koneksi antara router 1 dan router 2 ya ini. Kemudian subnet keempat digunakan untuk PC3 dan subnet kelima untuk PC4. Jadi pada IPv6 ini koneksi antar router seperti serial link itu tetap menggunakan prefix /64 sama seperti jaringan LAN. Walaupun terlihat memakai banyak alamat, hal ini tidak menjadi masalah karena IPv6 ini memiliki jumlah alamat yang sangat besar. Contohnya aja pada topologi ini ya. Dia setiap perangkat itu diberi alamat IPv6 sesuai dengan subnetnya masing-masing. Seperti itu. Selanjutnya pada 12.8 mengenai router configured with IPv6 subnet. Jadi pada bagian ini nih dijelaskan bahwa setiap interface router harus dikonfigurasi dengan alamat IPv6 ya, yang sesuai dengan subnetnya. Jadi contohnya pada router pertama nih, interface gigabit Ethernet 0/0/0 yang terhubung ke PC1 diberi alamat itu 2001.2 DB8.2 ACAT.21.2.21/64. Nah, interface gigabit 0/0/1 itu yang terhubung ke PC2 itu diberi alamat selanjutnya. Nah, lalu ini juga ada interface serial ya. Nah, setelah alamat IPv6 dimasukkan, nanti itu interface router itu harus diaktifkan menggunakan perintah si no shutdown ini. No shutdown. Nah, kemudian nanti kalau sudah kita keluar exit. Jadi mungkin kesimpulan dari subnetting IPv6 ini dilakukan dengan menggunakan bagian subnet ID ya. Nah, untuk setiap subnet yang digunakan untuk jaringan yang berbeda itu tuh bisa agar lebih sederhana lah intinya dibandingkan pada IPv4 maaf. Nah, karena kita cukup menaikkan nilai pada subnet ID tanpa perlu menghitung biner yang sangat rumit itu. Mungkin cukup sekian ya penjelasan dari kelompok kami pada modul 12 mengenai IPv6 addressing. Apabila selama penjelasan saya dan teman-teman saya ada beberapa kesalahan kata, saya mewakili teman-teman saya meminta mohon maaf ya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.